Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Dara Museng, SKM MKes. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Sejak menjadi dosen pada bulan Oktober tahun 2017, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya mata kuliah Hygiene Sanitasi Makanan, Pengendalian Vektor, Kesehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan, Ekologi Kesehatan Lingkungan, Pencemaran Air dan Tanah, serta beberapa mata kuliah lainnya. Namun pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hygiene dan Sanitasi Makanan. Mata kuliah Hygiene dan Sanitasi Makanan memiliki kode ENP 2101, jumlah SKS 2 SKS teori. Mata kuliah ini diselenggarakan di semester 3 dan merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa. Dalam mata kuliah ini, secara teoritik membahas tentang konsep makanan dan hygiene sanitasi makanan, personal hygiene penjamah makanan, prinsip hygiene sanitasi makanan, prinsip keamanan pangan, bahan tambahan pangan, sanitasi pengawetan makanan, foodborne disease, sistem HACCP, upaya penyihatan makanan dan penilaian sanitasi makanan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memenuhi capaian pembelajaran, di mana terdapat 11 capaian pembelajaran mata kuliah Hygiene dan Sanitasi Makanan. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep makanan. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan konsep dasar hygiene sanitasi makanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup personal hygiene serta penerapannya. Yang keempat, menguraikan prinsip hygiene sanitasi makanan dan unsur penyihatan makanan. Kemudian yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep keamanan pangan. Yang keenam, mampu menjelaskan tentang bahan tambahan pangan. Yang ketujuh, mampu menjelaskan pengawetan makanan. Kedelapan, mampu menjelaskan penyakit bawaan makanan. Kemudian yang kesembilan, mampu menjelaskan sistem HACCP. Kesepuluh, mampu menguraikan upaya penyihatan makanan pada sektor makanan jajanan, rumah makan atau restoran, dan juga jasa boga. Kemudian yang ke-11, mahasiswa mampu melakukan penilaian sanitasi makanan jajanan dan atau rumah makan yang dituangkan dalam bentuk laporan. Jadi ini adalah 11 capaian pembelajaran mata kuliah Hygiene dan Sanitasi Makanan. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, maka ada beberapa materi perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama, konsep makanan. Kemudian yang kedua, konsep dasar hygiene sanitasi makanan. Yang ketiga, personal hygiene serta penerapannya. Yang keempat, prinsip hygiene sanitasi makanan dan unsur penyihatan makanan. Kemudian yang kelima, konsep keamanan pangan. Dalam hal ini terkait dengan food safety, food defense, dan food fraud. Kemudian yang keenam, yaitu bahan tambahan pangan. Yang ketujuh, pengawetan makanan. Kemudian yang kedelapan, penyakit bawaan makanan. Kemudian yang kesembilan,
sistem HACCP. Yang ke-10, upaya penyehatan makanan di sektor makanan jajanan, rumah makan ataupun restoran, dan juga jasa boga. Kemudian yang ke-11, mahasiswa melakukan penilaian sanitasi makanan jajanan dan rumah makan di lapangan. Jadi nanti mahasiswa akan turun langsung ke lapangan melakukan penilaian sanitasi, baik makanan jajanan dan juga rumah makan. Adapun untuk sistem pembelajaran, jadi untuk mata kuliah ini, untuk sistem pembelajarannya menggunakan untuk sistem perkuliahan yaitu luring maupun juga daring. Nah, untuk pelaksanaan daring ini menggunakan LMS, menggunakan platform open learning. Kemudian di dalam LMS ini bisa membagikan video, bisa tanya jawab dan juga bisa berdiskusi. Mahasiswa juga bisa mengumpulkan tugas. Kemudian penyelenggaraan melalui video conference, yaitu menggunakan Zoom meeting. Kemudian kami juga memberikan penugasan, baik itu tugas mandiri maupun tugas terstruktur. Nah, untuk mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dengan jumlah pertemuan yaitu 16 kali tatap muka, termasuk UTS dan UAS. Di mana untuk teorinya berarti ada 14 kali pertemuan, kemudian untuk UTS dilaksanakan di pertemuan ke-8. Adapun ujian akhir semester dilaksanakan di pertemuan ke-16. Untuk metode pembelajaran, dalam rangka mencapai capaian pembelajaran mata kuliah dan juga menjalin atau membangun interaksi antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa dengan mahasiswa, dan juga interaksi antar mahasiswa dengan sumber belajar, maka ada beberapa metode pembelajaran yang digunakan, yaitu ada metode ceramah, kemudian ada case study learning atau studi kasus, kemudian ada brainstorming dan small group discussion, ada self-directed learning, dan ada discovery learning. Jadi, metode pembelajaran ini ada beberapa gabungan, di mana dosen menyampaikan materi, kemudian mahasiswa diberikan contoh kasus, dan mahasiswa berdiskusi, mencari literatur, menganalisis contoh kasus yang diberikan, kemudian brainstorming, kemudian ada juga pembelajaran langsung ke lapangan. Jadi kesemua metode ini diterapkan di dalam mata kuliah yang saya ampu, di mana mampu membangun interaksi antar dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa dengan mahasiswa, dan juga interaksi antar mahasiswa dengan sumber belajar. Kemudian, untuk mengetahui capaian pembelajaran sudah tercapai atau belum, maka tentunya perlu dilakukan penilaian. Nah, untuk sistem penilaian yang saya gunakan, itu ada 4 item penilaian. Yang pertama ada kehadiran, yang kedua ada tugas dan kuis, yang ketiga ada ujian tengah semester, kemudian yang keempat ada ujian akhir semester. Nah, untuk kehadiran diberi porsi 10%, kemudian untuk tugas dan kuis 25%. Nah, untuk tugasnya, tugas baik secara mandiri maupun secara tugas terstruktur. Kemudian untuk ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%.
Nah, untuk jenis soal ini, saya menggunakan soal multiple choice, namun menggunakan soal vignette, ya, menggunakan multiple choice dalam bentuk vignette. Saya kira itu deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pelaksanaan pembelajaran secara sinkronus melalui Zoom Meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kemampuan untuk bisa hadir di mata kuliah Hygiene dan Sanitasi Makanan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema yang baru, ya, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip hygiene sanitasi makanan, kemudian bahan tambahan pangan, dampak dari konsumsi makanan yang tidak sehat, ya, atau sudah terkontaminasi. Nah, pada hari ini kita akan fokus bagaimana melakukan upaya penyehatan makanan, khususnya di sektor makanan jajanan. Nah, tentunya makanan jajanan, ya, berbicara tentang makanan jajanan, pasti di sini semua sudah pernah jajan, ya. Bahkan ada di sini mungkin yang hobi jajan. Kalau misalnya tidak jajan makanan satu hari, rasanya ada yang kurang, ya. Jadi wajib jajan satu kali, misalnya satu hari. Ya, nah di sini kita akan membahas bagaimana seharusnya baik kita sebagai konsumen ataupun pelaku usaha harus mengetahui bagaimana sanitasi makanan jajanan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, jadi nanti diharapkan, ya, jadi mohon diperhatikan baik-baik, karena capaian yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menguraikan upaya penyehatan makanan pada sektor makanan jajanan. Nah, ini sebagai pengantar kenapa makanan jajanan ini penting untuk kita perhatikan aspek sanitasinya, ya. Yang pertama di sini ada data yang disampaikan oleh Badan POM di tahun 2019. Jadi Ibu mengambil data dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh Badan POM tahun 2019 bahwa penyebab keracunan itu ada 5 kelompok besar, ya. Urutan kedua ternyata minuman, ya. Urutan kedua ini ternyata minuman yang menjadi penyebab keracunan tertinggi. Kedua. Kemudian diikuti oleh obat-obatan. Kemudian yang keempat itu adalah makanan. Nah, ini makanya penting sekali kita melihat bagaimana sih faktor-faktor dari penyediaan makanan itu sehingga bisa menyebabkan keracunan. Kemudian yang kelima adalah faktor bahan kimia. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana tren, ya, bagaimana tren penikmat makanan jajanan. Jadi kalau kita melihat bagaimana antusias masyarakat terhadap makanan jajanan itu terus meningkat, ya. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa konsumsi makanan jajanan di masyarakat itu terus meningkat? Kita lihat saja, ya, banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima yang bermunculan, ya. Artinya kalau semakin banyak yang disediakan, berarti peminatnya juga semakin banyak. Dengan seiring peningkatan itu, tentunya perlu dilakukan upaya menjaga makanan jajanan itu tetap baik. Nah, apa yang dimaksud sanitasi makanan jajanan? Nah, jadi sanitasi makanan jajanan ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengendalikan faktor makanan, faktor orang, faktor tempat, serta perlengkapannya.
yang kemungkinan dapat menimbulkan kontaminasi, sehingga terjadilah gangguan kesehatan. Nah, kontaminasi yang dimaksud tadi, yaitu tadi, ada fisik, ada kimia, ada biologi. Nah, hal-hal inilah yang akan kita cegah, bagaimana atau kita kendalikan. Nah, kita lihat untuk faktor penjamah makanannya, ini Ibu ambil dari Permenkes nomor 942, Menkes garing SK garing 7 garing 2003. Ini sebelumnya di pertemuan lalu Ibu sudah menyampaikan untuk membaca Permenkes ini. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan ya. Nah, kita lihat dari aspek penjamah makanannya. Ya. Bagaimana seharusnya penjamah makanan ini dalam menerapkan hygiene sanitasi makanan jajanan. Nah, kita perlu memahami dulu yang dimaksud penjamah makanan di sini siapa? Apakah yang hanya memasak makanan yang diolah atau yang lainnya? Kita lihat penjamah makanan jajanan adalah orang yang secara langsung, ya, digarisbawahi di sini, orang yang secara langsung, ya, atau tidak langsung berhubungan dengan makanan dan peralatannya sejak dari tahapan persiapan sampai pada penyajian. Ya. Jadi yang dimaksud penjamah makanan di sini bukan hanya yang memasak makanannya ya. Bukan hanya itu yang dimaksud penjamah makanan, tapi baik yang tidak berhubungan langsung. Misalnya, ada yang membantu mencuci piring, ada yang membantu potong-potong sayur. Nah, itu semua masuk dalam kategori penjamah makanan. Karena mulai dari tahap persiapan sampai makanan itu disajikan. Ya, sudah paham ya yang dimaksud penjamah makanan di sini yang mana? Selanjutnya, apa yang perlu diperhatikan? Atau hal-hal apa saja yang perlu diterapkan? Persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi oleh penjamah makanan? Yang pertama, penjamah makanan itu tidak boleh menderita penyakit mudah menular. Ya, misalnya nih, batuk-batuk, pilek, influenza, diare, penyakit perut sejenisnya, utamanya itu adalah, kalau kita simpulkan adalah orang yang menderita sakit pada pencernaan dan juga pernafasannya, itu tidak boleh melakukan pengolahan makanan. Yang mungkin saat ini juga kita sedang alami itu COVID ya. Nah, COVID tidak boleh melakukan pengolahan makanan. Kemudian menutup luka kalau misalnya terdapat luka pada tangannya. Nah, ini juga sebenarnya kalau mengalami penyakit kulit itu juga tidak boleh. Karena bisa juga terjadi kontaminasi ya karena adanya luka di tangan kita. Itu tidak boleh kita mengolah makanan kalau ada luka. Jadi sebaiknya kalau misalnya terpaksa pun itu harus ditutup lukanya. Kemudian menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian. Ini kebersihan diri ya. Personal hygiene penjamah makanan sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana seharusnya penjamah makanan menjaga kebersihan dirinya. Nah, ini contoh ya. Mungkin pernah lihat nih yang sering menggunakan Instagram atau Facebook ya. Ini video-video di negara lain ya. Di negara lain sering diperlihatkan seperti ini. Mereka mengolah makanan jajanan seperti ini. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan, persyaratan apa saja? Yang pertama, peralatan untuk mengolah dan menyajikan makanan jajanan harus sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi persyaratan hygiene sanitasi. Jadi, kalau misalnya peralatan itu diperuntukkan untuk mengaduk, ya itu digunakan untuk mengaduk, ya.
Jadi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian harus memenuhi persyaratan. Persyaratan yang bagaimana yang harus dipenuhi? Yang pertama, peralatan itu harus kuat ya. Harus kuat, mudah dibersihkan, kemudian tidak mudah terdegradasi oleh panas. Bersih, menggunakan peralatan yang aman juga, makanan jajanan harus dijajakan dalam keadaan tertutup. Ya, karena itu tadi biasanya kan penjajah makanan itu di pinggir jalan ya. Jadi banyak sekali sumber-sumber kontaminasi di situ. Kemudian pembungkus ataupun penutup makanan juga harus dalam keadaan bersih dan malah tidak menjadi sumber pencemaran ya. Kemudian pembungkus makanan tidak boleh ditiup. Pernah enggak kalian melihat penjajah makanan menggunakan kantong kresek ya? Biasanya kan kalau kantong kresek itu masih baru, agak susah dibuka ya. Jadi harus ditiup, itu tidak boleh. Apalagi itu tadi Ibu bilang bahwa orang yang sedang menderita penyakit pernafasan ataupun pencernaan tidak boleh ya, karena itu kemungkinan bisa terjadi kontaminasi. Satu contoh penyajian ya, penyajian makanan jajanan. Di sini kita bisa melihat peralatan yang digunakan nih memenuhi syarat enggak? Kira-kira tidak ya? Nah, di sini dia menggunakan botol bekas air mineral. Kemudian dari sisi kebersihan ini sangat tidak baik sekali ya dari sisi kebersihan. Kemudian di sini ada menggunakan pelapis koran, kertas koran ya. Kemudian di sini juga menggunakan kertas koran ataupun kertas dari majalah untuk menyajikan makanannya. Ini untuk mungkin mengurangi biaya ya, jadi menggunakan yang bisa dimanfaatkan. Tapi ternyata penggunaan kertas koran ini sangat tidak baik. Ya, sangat tidak baik sekali. Kemudian ini Ibu mau memperlihatkan hasil penelitian yang sudah Ibu lakukan ya, sudah Ibu lakukan. Ini ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kadar timbal dalam darah pada siswa sekolah dasar di Kabupaten Brebes. Dan ini Ibu sudah publikasikan di proceeding seminar nasional. Di sini Ibu meneliti bagaimana penggunaan kertas koran, majalah sebagai alas atau pembungkus makanan dihubungkan dengan bagaimana kadar timbal dalam darah anak. Kenapa bisa penggunaan kertas koran ini bisa menyebabkan tingginya kadar timbal dalam darah anak? Ternyata kertas koran itu kan ada tulisan-tulisannya ya. Ada tulisannya. Nah, tinta ini mengandung timbal. Nah, dari situlah kalau menggunakan kertas koran ataupun majalah sebagai alas untuk membungkus makanan, maka terjadi pelepasan timbal dari tinta ke makanan. Nah, ternyata ada yang sudah meneliti melihat pengaruh suhu dan lamanya penyimpanan menyebabkan semakin tingginya kandungan timbal yang dilepaskan. Nah, seperti itu materinya yang bisa Ibu sampaikan. Nah, dari materi tadi kita melihat fenomena-fenomena yang ada, ya, fenomena-fenomena yang ada di sekitaran kita. Ternyata masih banyak penjajah makanan yang belum menerapkan hygiene, sanitasi makanan jajanan yang baik. Kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga masih banyaknya penjajah makanan yang tidak memperhatikan hygiene sanitasi makanan yang diolah? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapatnya? Apa yang menyebabkan? Silahkan. Siapa yang bisa? Faktor apa? Fadila, silahkan. Mungkin dari faktor ekonominya, Bu. Kayak misalnya tadi kan
pakai kertas koran sebagai alas untuk menghemat pembiayaan pengeluaran. Ya, itu salah satu faktor ya. Mengurangi biaya produksi ya. Ya, mengurangi biaya produksi karena faktor ekonomi tadi mau meraup untung yang lebih. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Iya, Ibu. Iya, Fadila. Pertanyaannya bagaimana upaya penyehatan makanan, khususnya di makanan jajanan, pada masa pandemi COVID-19 saat ini, kayak sekarang. Yang mana kan mungkin bakal lebih banyak upayanya untuk penyehatan makanan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Fadila. Tadi Ibu juga sempat menyinggung ya sebenarnya pada saat kondisi seperti ini, upaya apa? Ini ada pertanyaan nih dari Fadila sebelum Ibu bahas ya. Silahkan sebelum Ibu jawab, barangkali ada di antara teman-teman mahasiswa, mungkin Andi ini bisa memberikan, atau siapa yang lain silahkan. Ya, jadi kalau dari saya sih Bu ya, di masa pandemi ini kan kalau beli makanan jajanan itu kan pasti memperhatikan juga dari mungkin bahan-bahan, kita pasti belum tahu ya bahan-bahan yang mereka gunakan itu layak atau tidak. Kemudian dari segi pengolahannya itu sudah memenuhi higien sanitasi atau belum. Jadi dari saya sendiri sih, dari saya pengalaman itu mengurangi jajanan-jajanan dari luar itu. Kemudian kalau ingin ya sebaiknya mengolah sendiri saja di rumah. Jadi kita sudah tahu pengolahannya ini baik, kemudian bahan-bahan yang digunakan juga bagus gitu. Ya itu Bu dari saya. Ya, memang sebenarnya di masa pandemi ini kekhawatiran kita pasti lebih dibanding sebelum-sebelumnya ya. Nah, tentunya dalam memilih makanan kita juga harus pintar-pintar ya, harus melihat nih, kalau misalnya terpaksa harus jajan, ya tadi dari siapa Andini mengatakan bahwa sebaiknya mengolah makanan sendiri ya. Memang dengan mengolah makanan sendiri itu lebih terjamin, karena kita tahu kita membeli bahannya dari mana, cara mengolahnya bagaimana, kita menggunakan air apa, menggunakan air bersih, atau air bahkan air galon, tapi kalau kita beli di luar kita tidak tahu nih tadi apa namanya bahan mentahnya dari mana, kemudian air yang digunakan apakah menggunakan air bersih atau cuman dari Sungai Karangmumus ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Karangmumus itu kan sudah mengalami apa namanya pencemaran ya, baik itu secara fisik, biologi maupun kimia. Nah, kalau misalnya kita harus membeli makanan ya, ataupun seperti kondisi saat ini, karena kan kita disediakan GoFood ya, disediakan GoFood ataupun GrabFood, kita harus pintar-pintar sebagai konsumen. Saya menjelaskan dulu sebagai konsumen. Kalau misalnya kita membeli makanan, tentunya kita harus membeli makanan yang dari warung yang kita kenal ya. Maksudnya kita sudah tahu nih lokasinya di mana, bagaimana mengolah makanannya, karena kita sudah sering ke sana dan tahu bagaimana kondisinya. Jadi sebaiknya kalau memilih makanan GoFood jangan hanya melihat harga ya, tapi juga perlu mengetahui, oh ya saya tahu warung ini seperti ini. Masih ada pertanyaan? Cukup? Ya, jadi semoga dengan materi yang Ibu berikan ini, adik-adik mahasiswa bisa memahami tadi ya apa yang Ibu sampaikan, karena tadi ingin dari materi yang Ibu sampaikan ini, mahasiswa mampu menguraikan bagaimana upaya penyehatan makanan di sektor makanan jajanan. Ya, semoga semuanya sudah paham atas materi yang Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.